早上不吃这么甜的，我晚上回来吃。Film diawali di tahun 2009 di sebuah kota kecil di Cina. Hidup seorang ayah bernama Fang, yang setiap harinya hanya ditemani putri sematawayangnya bernama Yina. Sudah 7 tahun berlalu sejak kepergian sang istri, namun Fang tetap berusaha menjadi segalanya bagi anaknya, ayah, ibu, sekaligus sahabat. Hari itu adalah hari ulang tahun Yina. Dengan senyum hangat, Fang memberikan kebebasan kecil, mengizinkan putrinya bermain dan berkeliling bersama sahabatnya. Sementara dirinya harus kembali ke pekerjaan sebagai mandor proyek bangunan, mencoba menutupi rasa lelah di balik tanggung jawab besar sebagai seorang ayah tunggal. Namun malam itu, segalanya berubah. Hujan turun perlahan, jalanan tampak sepi. Yina mengirim pesan singkat mengatakan ia akan pulang sendiri. Fang tak berpikir apa-apa, ia percaya putrinya sudah cukup dewasa untuk menempuh perjalanan pendek itu. Tapi, di antara gemericik hujan, sebuah minibus tua perlahan mengikuti langkah kecil Yina. Dan sejak malam itu, tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Saat Fang akhirnya tiba di rumah, ia hanya menemukan keheningan. Lampu menyala, tapi rumah kosong. Senyum di wajahnya perlahan memudar saat waktu terus berjalan, dan Yina tak kunjung pulang. Satu persatu ia menghubungi teman-teman Yina, berkeliling di bawah hujan, berusaha menemukan jejak yang kini entah kemana. Keesokan paginya, suasana tepi sungai mendadak ramai. Warga berkerumun menyaksikan sesuatu yang mengapung di permukaan air, sesosok tubuh seorang gadis muda. Petugas kepolisian yang dipimpin oleh Inspektur Jun segera turun tangan menyelidiki kejadian itu. Dugaan awal, kasus ini tak sederhana. Maka mereka pun mulai menelusuri data orang hilang di wilayah sekitar. Beberapa jam kemudian, seorang pria bernama Fang datang dengan wajah cemas. Ia melapor bahwa putrinya belum pulang sejak kemarin. Ketika diperlihatkan jasad korban, Fang tampak tertegun, menolak percaya, hingga akhirnya air matanya jatuh tanpa henti. Gadis itu memang Yina, satu-satunya anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Namun, saat Fang bertanya tentang penyebab kematian, Inspektur Jun hanya menjawab pelan, "Kami masih menunggu hasil pemeriksaan forensik." Fang pun diminta untuk pulang, meski hatinya terus gelisah. Keesokan harinya, Fang sudah berdiri lagi di depan kantor polisi sejak pagi buta. Ia menunggu dan menunggu. Waktu berjalan lebih dari sehari, tapi tak ada kabar apapun. Hingga akhirnya seorang anggota kepolisian bernama Wun menghampirinya dengan wajah serius. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka di tangan dan kaki Yina, serta jejak biologis dari dua pelaku berbeda. Artinya, sebelum nyawanya diambil, Yina sempat mengalami sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang dibayangkan siapapun. Alih-alih langsung memberitahu Fang, Pak Jun memilih untuk menahan informasi itu terlebih dahulu. Ia khawatir, bila disampaikan sekarang, justru akan membuat Fang panik. Maka ia menunggu waktu yang tepat, sampai suasana benar-benar tenang dan semua bukti terkumpul. Keesokan malamnya, tim Pak Jun akhirnya mendapatkan rekaman dari kamera CCTV stasiun kereta. Dalam rekaman itu tampak sebuah minibus berwarna putih yang terlihat mencurigakan. Dari situlah pelacakan dimulai, menuju sebuah plat nomor yang membawa mereka pada satu nama. Dan inilah kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Salah satunya, kita sebut saja Arif yang ternyata merupakan pemilik asli mobil tersebut. Saat dua petugas datang ke rumahnya, tanpa sengaja Arif menemukan sebuah ponsel yang tertinggal. Ponsel itu milik Yina. Dengan cepat ia mengambilnya dan bergegas masuk ke dalam kamar seolah menyembunyikan sesuatu. Dari ponsel itulah perlahan rahasia malam kejadian mulai terbuka. Arif yang malam itu bertugas sebagai sopir ternyata tidak sendiri. Dia bersama dua orang lainnya yang diketahui sedang mencari seseorang di sekitar stasiun. Ketika melihat Yina berjalan sendirian, mereka memutuskan untuk mengikutinya dari kejauhan. Sesuatu pun terjadi malam itu, dan sejak saat itu Yina tak pernah terlihat lagi. Apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka, dan untuk tujuan apa semua ini dilakukan? Semuanya perlahan mulai terungkap, satu demi satu, seperti teka-teki yang menunggu potongan terakhirnya. Arif sendiri memilih untuk menjauh dari mereka setelah sang ayah meminta mobilnya segera dibawa pulang.
Sejujurnya, sejak awal ia tak pernah berniat terlibat dalam urusan itu. Ia hanya menjadi sopir karena dipaksa oleh dua orang yang dikenal dengan reputasi yang tidak baik. Faktanya, Arif bukanlah sahabat mereka. Ia hanyalah korban tekanan bullying, seseorang yang selalu menjadi sasaran ejekan dan ancaman. Kedua orang itu memaksa Arif untuk ikut dengan alasan agar tidak membocorkan rencana mereka. 单位往死里打我。 Saat Arif berusaha pergi, salah satu dari mereka, kita sebut saja Berlin, sempat menatap tajam dan memperingatkan agar Arif tidak berani membuka mulut pada siapapun. Ancaman itu cukup untuk membuat Arif ketakutan. Ia tahu melawan mereka berarti membahayakan dirinya dan keluarganya. Keesokan harinya, Arif kembali menjadi sasaran. Ia dibentak, dihina, bahkan ditakut-takuti ketika menyarankan agar mereka menyerahkan diri. Ancaman semakin keras. Satu di antara mereka bernama Iyong, bahkan dengan tenang mengatakan bahwa mereka bisa menghilangkan siapapun yang menghalangi. Dihantui rasa bersalah yang semakin berat, Arif akhirnya mengambil keputusan nekat. Diam-diam ia menggunakan ponsel milik Ina untuk mengirim pesan kepada Fang. Dalam pesan itu ia menuliskan nama serta alamat dua orang tersebut, sebuah pengakuan yang membuatnya lega sekaligus takut. Malam itu juga Fang berangkat menuju alamat yang dimaksud. Setibanya di lokasi, ia mendapati pintu yang tak terkunci. Perlahan ia masuk, menelusuri ruangan satu persatu, hingga pandangannya tertuju pada sebuah tas yang sangat ia kenali, tas milik putrinya. Tepat saat itu, Iyong muncul dari arah belakang. Di tangannya, ia memegang sebuah ponsel dan memutar sebuah rekaman yang tak seharusnya ada. Wajah Fang seketika berubah, ada amarah, ada luka, dan ada sesuatu yang selama ini ia tahan. Dan pada detik berikutnya, suasana berubah sunyi. Hanya suara napas berat Fang yang tersisa di antara sisa-sisa amarah yang belum sepenuhnya padam dan mempateni si Iyong. Fang pun mengambil sebuah flash disk yang berisi rekaman penting, lalu merobek satu foto bergambar wajah Berlin. Dengan hati yang sudah bulat, ia meninggalkan rumahnya tanpa menoleh lagi, menyadari bahwa kepergiannya kali ini mungkin tak akan mudah. Ia tahu polisi akan mencarinya, tapi bagi Fang, yang tersisa kini hanyalah satu hal, balas dendam. Tak lama setelah kepergian Fang, datanglah Pak Jun bersama timnya. Mereka menerima laporan tentang penemuan jasad Iyong yang dipateni dalam kondisi mengenaskan. Dari caranya melihat tempat kejadian, Pak Jun sudah bisa menebak siapa pelakunya. Hanya seorang ayah yang kehilangan segalanya, yang bisa meninggalkan jejak seperti itu. Melalui penyelidikan lanjutan, Pak Jun akhirnya berhasil menemukan nama yang terhubung dengan kedua tersangka Arif. Ia pun langsung diamankan untuk dimintai keterangan. Namun malam itu juga Arif telah kembali ke rumah. Ia dinyatakan tidak bersalah karena tak ada cukup bukti untuk menahannya. Tapi kebebasan itu tidak membuatnya tenang. Orang tuanya, terutama sang ayah, langsung meluapkan amarah. Kata-kata keras terlontar hingga akhirnya Arifel tak kuasa lagi menahan emosi dan membentak balik, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Di sisi lain, suasana kantor polisi menjadi tegang. Sepasang suami istri datang memenuhi panggilan Pak Jun. Mereka adalah orang tua dari Berlin yang kini menghilang entah kemana. Bukannya menyesal atau meminta maaf, keduanya justru menawarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi, berharap semuanya bisa ditutup rapat-rapat. Namun kebenaran tak bisa ditutup begitu saja. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa Ina bukanlah korban pertama. Sudah ada beberapa gadis sebelumnya yang mengalami nasib serupa di tangan kelompok itu. Salah satu orang tua korban bahkan pernah datang dengan penuh amarah, membawa luka yang tak bisa disembuhkan waktu. Putrinya memilih mengakhiri hidup karena tak sanggup menanggung rasa malu. Saat tangis pecah di ruang itu, Pak Jun hanya bisa berusaha menenangkannya, meski di mata sendiri tersimpan getir. Sementara itu, Fang kini berada jauh dari pusat kota. Di sebuah pemukiman sederhana, ia mencoba bersembunyi. Ia menyewa kamar kecil dari seorang wanita pemilik kontrakan, yang dengan ramah namun curiga menyerahkan kunci. Kamar itu tampak kumuh, sepi, dan dingin. Namun bagi Fang, tempat itu kini menjadi markas kesunyian, awal dari langkah panjang untuk menuntaskan sesuatu yang belum selesai. Tak peduli di mana ia berada, tak peduli bagaimana keadaannya, Fang hanya memiliki satu tujuan di kepalanya, menemukan sosok terakhir yang disebut Berlin. Dengan sebuah flash disk yang berisi rekaman para tersangka,
Fang terus menelusuri setiap video satu persatu, hingga akhirnya ia menemukan sebuah klip aneh memperlihatkan Berlin sedang mengendarai motor, dan di latar belakangnya tampak nama sebuah bengkel yang sering ia kunjungi. Tanpa menunggu lebih lama, Fang langsung melangkah ke bengkel itu, hanya berbekal foto wajah Berlin di tangannya. Saat ia tiba, salah satu karyawan bengkel melemparinya dengan sampah. Ketika matanya menyapu rak tua di dalam bengkel, Fang mendapati sebuah kaset VCD berdebu dengan tulisan SMA Stasiun Kereta. Seketika darahnya berdesir, ini bukan bengkel biasa. Tempat itu ternyata menjadi markas penampung video-video terlarang. Tempat Berlin menjual hasil kotor perbuatannya. Tanpa ragu, Fang meledak dalam amarah. Bengkel itu berubah menjadi medan balas dendam. Ia mempateni keduanya, si penadah dan rekannya, dengan tatapan penuh murka. Namun sebelum si penadah mengembuskan napas terakhir, Fang berhasil memaksa keluar satu rahasia. Tempat persembunyian Berlin berada di sebuah hotel tua yang sudah lama ditinggalkan. Fang pun menemukan senjata api dan 2 peluru di lokasi itu. 2 peluru yang seolah memang disiapkan untuk takdirnya sendiri. Sementara itu, si ibu pemilik kontrakan yang sempat curiga mulai menatap layar televisi dengan gemetar. Berita menampilkan seorang pria misterius yang memburu pembunuh anak gadisnya. Saat melihat gantungan tas milik Fang yang bergambar seorang remaja, wajahnya memucat. Ia sadar bahwa pria itu adalah penyewa kamarnya sendiri. Malamnya, si ibu itu sempat meminta Fang untuk pergi karena polisi sudah mulai memeriksa wilayah sekitar. Tapi ketika melihat wajah Fang yang sendu dan mata yang menyimpan duka mendalam, ia tak tega. Ia hanya berbisik pelan, "Hati-hati, Pak." Beberapa jam kemudian, polisi mulai mengepung area hotel bekas, sementara Fang juga baru saja mengetahui lokasi yang sama. Mengetahui jalan utama tertutup longsor, si ibu yang punya anak gadis dan ikut merasakan derita seorang ayah itu, menawarkan diri untuk mengantar Fang lewat jalur hutan jalan yang gelap, sunyi, dan seolah menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Apakah Fang benar-benar akan menemukan apa yang ia cari, atau justru menemukan dirinya sendiri di ujung dendam itu? Pada saat yang bersamaan, Jun dan tim telah lebih dulu tiba di lokasi. Tanpa menunggu perintah, mereka langsung menyusup masuk ke dalam bangunan tua itu untuk melakukan pencarian. Dan benar saja, di balik ruangan sempit dan gelap itu, mereka menemukan seorang gadis yang ternyata disekap oleh Berlin. Gadis itu tampak ketakutan, hidupnya seperti dikurung dalam bayang-bayang ancaman. Karena setiap kali mencoba kabur, Berlin mengingatkannya akan video memalukan yang siap disebar ke seluruh dunia. Ketika Pak Jun menawarkan perlindungan, gadis itu hanya menggeleng, menunduk, dan menangis tanpa suara. Rasa takutnya pada Berlin begitu besar, bahkan keberanian untuk melangkah pun seolah lenyap dari dirinya. Tak lama kemudian, suara knalpot motor sport Berlin datang. Tepat di saat yang sama, Fang juga tiba di area tersebut. Namun sebelum masuk, Berlin sempat menelpon si gadis, memastikan semuanya aman. Bukannya membantu polisi, gadis itu malah menjerit histeris, meminta Berlin untuk segera kabur. Dan di sanalah tembakan pertama dilepaskan. Fang berhasil menembak motor Berlin, membuat si pengecut itu kehilangan keseimbangan dan kabur ke dalam hutan. Sayangnya, alih-alih mengejar Berlin, Pak Jun justru fokus mengejar Fang, dan kesempatan untuk menangkap si pelaku utama pun lenyap begitu saja. Rencana yang disusun rapi berakhir sia-sia. Arif, yang saat itu bersama para polisi, tiba-tiba menerima telepon dari Berlin. Suaranya panik, memohon bantuan. Ia kehabisan uang dan meminta Arif datang ke stasiun kereta sambil membawa sejumlah uang tebusan. Namun kenyataan pahit terungkap. Berlin ternyata anak dari keluarga kaya raya. Dengan uang ia bisa membeli kebebasan, menghapus tuduhan, bahkan membalikan keadaan. Arif mulai berpikir, jika diserahkan pada hukum, mungkin Berlin akan kembali bebas dan datang lagi untuk menghancurkan hidupnya. Dan dari situlah Arif memutuskan sesuatu yang gila. Ia menghubungi Fang diam-diam, membocorkan rencana penggerebekan, berharap Fang sendiri yang akan mengakhiri semuanya. Keesokan paginya, stasiun sudah dikepung oleh aparat. Arif diminta untuk bersikap tenang, seolah tidak tahu apa-apa. Tapi kegugupannya tak bisa disembunyikan, getar di tangannya, keringat di pelipisnya,
semua mengkhianati dirinya sendiri. Ketika Berlin datang, ia langsung sadar Arif telah berkhianat. 切，报警了。 Suasana mendadak kacau. Polisi bergerak cepat sementara Fang, dengan senjata api yang terbungkus kain lusuh, justru berjalan ke arah berlawanan. Ia tidak melarikan diri, ia menunggu. Dan di depan mata banyak orang, Fang akhirnya berhadapan dengan Berlin. Si bajingan itu tiba-tiba luluh. Lututnya lemas, wajahnya pucat, matanya gemetar. Ia sujud, memohon ampun, berjanji akan berubah. Namun ampunan bukan lagi bagian dari hidup Fang. Dina sudah tiada dan bersama kepergiannya, pintu maaf pun tertutup rapat. Satu tarikan napas, satu tarikan pelatuk, polisi yang berada di sekitar lokasi langsung menembak balik ke arah Fang. Tubuhnya jatuh, darahnya menyatu dengan dinginnya lantai stasiun. Fang dinyatakan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara Berlin masih hidup, hanya satu matanya yang hancur. Namun tragedi itu meninggalkan jejak besar. Pemerintah akhirnya menetapkan undang-undang baru, bahwa siapapun yang telah berusia 12 tahun dan dengan sadar melakukan kejahatan berat, akan dijatuhi hukuman setara dengan orang dewasa. Dan begitulah, cerita ini berakhir. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa menggantung. Endingnya seperti belum selesai. Si Berlin masih bernapas, sementara Fang pergi tanpa sempat benar-benar menang. Agak tidak adil nih sutradaranya ya. Dan sama aja, apalagi di negara Konoha, Konoha ini mah hukuman bisa dibeli. Begitulah alur cerita filmnya. Sekian dan terima kasih, jangan lupa komen dan subscribe. Ceritakan di kolom komentar setelah menonton video ini. Apakah kesal, sedih, dan lainnya?